Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada episode saat ini. Di episode ini, saya akan membahas mengenai isi pelayanan. Sebelum kita membahas mengenai isi pelayanan, saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya. Kenapa harus diaktifkan? Supaya setiap episode-episode dari renungan-renungan kebenaran, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya dan dapat langsung melihat atau mengikuti siarannya. Di renungan saat ini, di episode saat ini, saya akan berbicara mengenai isi pelayanan. Sering sekali kita begitu bangga, begitu senang dengan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Apalagi kalau ada orang yang baru bertobat, mendapat kesempatan untuk melayani. Waduh, rasanya bangga sekali. Tetapi saat ini saya mengajak, ayo kita harus menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang kesannya kelihatannya mungkin ini bukan kesalahan, tetapi ini dapat mengakibatkan banyak orang Kristen tidak bisa menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kita harus menyadari dan mengerti dengan benar akan kesalahan ini. Jadi sering sekali justru pelayanan yang dilakukan oleh gereja, tujuannya ini hanya membuat supaya gereja tersebut eksis. Gereja tersebut dikenal di mana-mana. Bahkan gereja tersebut memiliki pengikut-pengikut yang banyak. Sehingga kebutuhan-kebutuhan gerejanya pun dapat terpenuhi. Kebutuhan operasionalnya pun dapat terpenuhi. Ini tidak salah. Jadi Bapak Ibu jangan memelintir perkataan saya. Ini tidak salah. Tetapi motivasinya apa? Bahkan para rohaniawan pun, kalau gerejanya eksis, maka para rohaniawannya pun kehidupannya bisa terjamin. Ya, ini tidak salah Bapak Ibu ya. Ini tidak salah. Tetapi apa yang menjadi motivasi? Kalau ini yang menjadi tujuan utama dalam pelayanan kita, maka kita tidak membawa jemaat bertumbuh untuk dapat menemukan Tuhan di dalam kehidupannya di dunia ini. Nah, ini yang menjadi salah. Karena menjadi tugas kita bagaimana membawa jemaat Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Supaya mereka dapat mengerti bagaimana ini mengalami Tuhan dan menemukannya di dalam kehidupan ini. Bahkan tidak sedikit kan gereja-gereja juga yang mengarahkan jemaatnya hanya untuk menikmati segala fasilitas dunia ini. Kenyamanan dunia ini yang mereka diajarkan dan dibawa. Misalnya supaya mereka bisa menikmati secara maksimal, finansial. Waduh, yang tadinya hutang dibayarin, lunas, yang tadinya miskin jadi kaya. Bahkan yang sakit juga jadi sembuh. Wah, ini kayaknya luar biasa sekali mengalami mujizat kesembuhan. Kembali lagi, tidak salah dan tidak menentang yang namanya mujizat. Itu kita terima dan kita aksep. Tetapi jangan memarkir cara berpikir jemaat hanya sampai pada kebutuhan jasmani seperti ini. Kita membawa jemaat supaya ayo hanya dibatasi sampai kalau percaya Tuhan Yesus datang beribadah ke gereja, memberikan persembahan atau memberikan perpuluhan sekalipun, rumah tangganya bahagia. Anak-anak sukses dalam karir. Bahkan kita bisa mendapatkan kehormatan dan sebagainya. Kok begitu? Ya, saya juga mengalami. Karena memang background saya dulu juga bukan menjadi orang Kristen. Dan dulu setiap minggu, banyak hamba-hamba Tuhan datang ke rumah, mengajak, ayo pergi ke gereja. Apa yang dikatakan? Nanti Tuhan pasti berkati, dagangannya pasti laku. Dulu mama saya ditawarin seperti itu. Ayo datang ke gereja, nanti dagangannya laku, laris. Kayak kita pergi ke dukun, cari penglaris. Kalau ke gereja, ke Tuhan, dagangannya nanti laris katanya. Nah ini yang terjadi. Gereja mengarahkan seperti ini. Ayo ke gereja, percaya kuasa, kejar kuasa. Nah ini.
hanya diparkir kepada kuasa-kuasa seperti itu, sehingga kita tidak bisa mengalami kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya manusia kita bisa memiliki kodrat ilahi. Berbicara kodrat ilahi seperti apa sih? Coba deh lihat manusia batinia kita. Tuhan itu kan memproses hidup kita supaya manusia batiniah kita menjadi murni, bersih. Batin kita tidak kotor. Kita harus menyadari bahwa kesalahan-kesalahan ini sering terjadi, bahkan tidak dianggap sebagai kesalahan oleh kebanyakan orang. Merasa ini benar-benar saja. Tetapi ini yang membuat akhirnya kehancuran orang percaya. Dia tidak bisa menemukan Tuhan. Keburu habis waktu hidupnya. Bapak Ibu, waktu kita singkat, ayo. Kita berkejaran dengan waktu. Kita sudah membuang waktu hidup kita yang lama, begitu rusak. Sekarang kita harus bekerja keras memperbaiki hidup kita. Dan biasanya para rohaniawan ini menggunakan nama Tuhan loh. Dia menggunakan nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Bahkan di dalam bisnis juga dia menggunakan nama Tuhan. Dan lebih parahnya lagi, mengubah gereja menjadi ladang bisnisnya. Kok ada? Ada. Saya tidak sebutkan gereja mana, tetapi ada. Dia menggunakan gereja dan mengubahnya menjadi ladang bisnis, supaya dia bisa mendapat pemasukan dari situ. Dan banyak tolak ukurnya. Kalau pendeta ini yang berkhotbah, jemaatnya tidak sampai 100 orang, lalu langsung dicap bahwa pendeta ini tidak dipakai oleh Tuhan. Waduh, ngeri sekali ukurannya tidak dipakai oleh Tuhan hanya karena jemaat yang hadir. Karena gereja-gereja seperti ini mengarahkan jemaatnya hanya untuk menikmati dunia ini dan segala kenyamanan dunia ini supaya dia terparkir sebatas itu saja. Nah, ini justru membahayakan kita. Ini penyesatan yang luar biasa. Karena Tuhan tidak ingin kita terparkir di dunia ini. Tuhan ingin kita justru menemukan Dia dan kita mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini. Sehingga bisa tahu tuh keselamatan yang sesungguhnya. Karena berbicara keselamatan bukan sebatas dipindahkan dari neraka ke surga. Orang yang benar-benar dia sudah mengalami keselamatan, itu akan terlihat perubahan dari manusia batinianya itu berubah. Nah, gereja seharusnya memiliki tugas seperti ini, membawa jemaat Tuhan bagaimana dia bertemu dengan Tuhan. Dia bisa menemukan Tuhan. Sehingga pribadi-pribadi dari jemaat ini bisa mengalami perubahan. Karena apa? Karena dia berinteraksi langsung dengan Tuhan secara konkret. Bukan hanya sebatas mau ketemu Tuhan, ayo sini saya doakan. Nah, setiap kita bisa berdoa sendiri. Setiap kita bisa berjumpa sendiri dengan Tuhan. Jadi jangan mau kita dibodohi. Kalau bilang ayo mau berjumpa dengan Tuhan, nanti saya sampaikan sama Tuhan. Mau disalamin, nanti saya salamin. Wah, itu kurang ajar sekali. Ingat loh, Tuhan tidak boleh kita jadikan hanya sebatas wacana. Bukan. Tapi dia harus bisa kita alamin di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita belum benar-benar mengalami, maka kita harus bergumul, berjuang dengan keras bagaimana kita dapat mengalami Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini perjuangan kita, Bapak Ibu. Jangan hanya cukup puas dengan pengetahuan kita mengenai Tuhan. Karena dengan kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan, belum tentu kita bertemu atau berjumpa dengan Tuhan. Memang pengetahuan itu perlu kita miliki, perlu kita ketahui gitu kan. Dan kita harus sadar pengetahuan yang kita miliki ini apakah benar-benar murni dan benar. Akan berbeda kalau kita sungguh-sungguh menemukan Dia dan mencari Dia. Jadi bagi setiap para rohaniawan juga kita memiliki tugas dan tanggung jawab membawa jemaat Tuhan bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas kepada kita. Mau bertemu dengan Tuhan, ayo bicara saja sama saya. Bisa bicara langsung, kita semua sama. Tidak dibeda-bedakan pendeta dan jemaat, semua sama. Jabatan tidak membedakan antara perjumpaan kita dengan Tuhan.
Jabatan hanya diberikan oleh sebuah sinode. Tetapi bagaimana posisi hidup kita sekarang membawa orang ini supaya dia bisa mengenali Tuhan. Bahkan kita sendiri pun harus dapat mengenali Tuhan. Dan untuk menemukan Tuhan ini juga harus menjadi pengalaman pribadi. Ingat loh, pengalaman pribadi. Berarti pengalaman Bapak Ibu Saudara dan pengalaman saya juga. Berbicara pengalaman pasti berbeda-beda. Pengalaman itu benar atau tidak, itu semua akan terlihat dari cara hidup kita mengalami perubahan atau tidak. Jangan kita diparkir hanya sebatas sampai pemenuhan jasmani kita saja. Tetapi bagaimana sampai manusia batinnya kita berubah di dalam kehidupan ini. Dan itu semua bisa kita buktikan. Jangan cuma karena kita menemukan Tuhan sekali atau kita mengalami mujizat, lalu kita bersaksi kemana-mana. Karakternya sudah berubah belum? Perjumpaan kita dengan Tuhan atau mujizat yang kita terima dari Tuhan, itu pasti akan merujuk kita dibawa bagaimana fokus untuk mengalami perubahan dan memiliki manusia yang berkodrat ilahi dalam kehidupan kita. Sehingga natur dosa dalam kehidupan kita terkikis dengan sendirinya dari waktu demi waktu. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita renungkan, kita periksa hidup kita saat ini. Kalau kita masih belum menemukan Tuhan, masih ada kesempatan. Selama masih mendengarkan kebenaran ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita dapat menemukan Tuhan. Kenapa? Karena masih bernafas. Bapak Ibu, inilah kesempatan hidup kita untuk kita dapat mencari Dia. Jangan sia-siakan. Mari, ambil waktu, berjuanglah, temukan Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, jangan lupa berikan tanda like, bisa tinggalkan komen atau testimoni di kolom komen. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo klik tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi apabila ada episode-episode yang terbaru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.